Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tes karakteristik pribadi tentang pelayanan publik, jejaring kerja, dan sosial budaya. Sesuai keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024, untuk TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Nah, jadi ada 6 ya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pelayanan publik, jejaring kerja, dan sosial budaya. Nah, untuk pelayanan publik, yaitu tujuannya mampu menampilkan perilaku keramahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah untuk memenuhi kepuasan ya, kebutuhan dan kepuasan, kemudian sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi fokusnya adalah sesuai dengan tugas dan wewenang. Nanti kalau soalnya di luar dari tugas dan wewenang, maka bukan itu jawabannya ya. Lalu teman-teman tadi ini kata kuncinya adalah kepuasan ya. Jadi teman-teman harus fokus kepada kepuasan dari proses pelayanan itu. Jadi teman-teman harus bersikap di sini ramah dan bekerja dengan efektif. Ya, kemudian teman-teman harus bisa memahami situasinya ya. Kemudian setelah memahami situasi, teman-teman harus mencari solusi yang kalau biasa kita dengar win-win solution ya. Jadi solusi yang memenangkan untuk semua pihak. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu prioritasnya. Nah, nanti teman-teman harus mengutamakan kepentingan masyarakat ya. Jadi prioritasnya adalah kepentingan masyarakat, baru kemudian kepentingan pribadi. Pokoknya semua kepentingan masyarakat harus di atas daripada kepentingan pribadi. Ya, kemudian dalam pelayanan publik cari yang opsi yang ada empati ya, sikap empati dan ramah, kemudian tenang dan profesional walaupun situasinya sulit. Ya, seperti itu ya untuk yang pelayanan publik. Selanjutnya kita masuk ke jejaring kerja. Itu tujuannya mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi secara efektif. Nah, jadi kata kuncinya itu ya, membangun dan membina hubungan dan berkolaborasi. Ya, kemudian dalam kolaborasi itu harus dibangun dengan suatu komunikasi yang terbuka. Ya, kemudian dalam soal, kemudian nanti teman-teman diminta untuk bagaimana cara pengambilan keputusan. Ya, seperti itu untuk oh ya, sama teman-teman harus bisa memahami peran ya, peran masing-masing ini berkaitan ya dengan yang tadi. Yang pertama, tugas dan wewenang di jaring kerja itu juga harus disesuaikan dengan posisi kita. Jadi kalau di soal nanti di TKP teman-teman juga harus memahami soalnya itu Anda sebagai apa ya. Jadi harus tahu posisinya sebagai apa, kemudian bisa mengambil tindakan yang tepat. Jadi pahami perannya masing-masing. Ya, kemudian lanjut ke sosial budaya. Nah, sosial budaya ini tujuannya adalah mampu beradaptasi, ya. Kemudian bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas perbedaan ini, agama, suku, budaya, dan sebagainya, ya. Lalu teman-teman harus bisa ini bekerja secara efektif ya dalam lingkungan dengan perbedaan apapun, perbedaan yang majemuk ya, dengan berbagai latar belakang. Teman-teman harus bisa bekerja secara efektif dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi teman-teman harus menghargai ya, kemudian menjunjung tinggi kesetaraan ya, dan pokoknya menghargai dan menghormati segala perbedaan. Oke, itu ya untuk kisi-kisi singkat. Untuk yang 456 akan dibahas di video berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke tips dan trik bagaimana cara menjawab soal-soal TKP. Nah, ini beberapa tips dan triknya ya. Yang pertama, teman-teman harus menganalisis situasi secara mendalam ya. Kemudian fokus ya, fokus pada inti soal. Jadi sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya itu soal-soal TKP itu cukup panjang teman-teman, di mana waktunya sangat-sangat terbatas. Yang kalau kita rata-ratakan hanya kurang dari 1 menit. Jadi teman-teman
ketika mau membaca soal TKP benar-benar harus fokus ya. Harus fokus pada inti soal. Kenapa? Agar teman-teman itu tidak perlu membaca soal lebih dari satu kali, karena ini pasti akan membuang waktu teman-teman. Jadi harus fokus, harus tahu apa yang ditanyakan, dan teman-teman harus bisa melihat opsinya dengan baik dan teliti agar tidak membuang-buang waktu. Nah, kemudian yang kedua adalah jawab dengan kemungkinan yang terbaik. Ya, kemungkinan yang terbaik ya, walaupun kurang sesuai dengan karakter Anda. Di sini teman-teman harus lulus, harus memposisikan diri sebagaimana apa yang dibutuhkan ya, bukan sebagai bagaimana karakter Anda. Jadi jawab pertanyaan ya dari soal-soal TKP itu dengan kemungkinan yang terbaik walaupun itu berbeda dengan kepribadian Anda ya. Kemudian yang ketiga, cobalah jawab soal dengan metode eliminasi. Sisihkan jawaban yang tidak mungkin agar bisa lebih fokus. Nah, ini soal-soal seperti ini di tahun-tahun sebelumnya tiap opsinya itu sangat mirip teman-teman. Jadi jangan pusing nanti kalau misalkan opsi-opsinya itu mirip. Jadi teman-teman sisihkan ya. Jadi coba bikin penilaian terhadap tiap opsinya. Kemudian yang paling rendah itu teman-teman sisihkan agar bisa fokus ke jawaban yang kira-kira memiliki poin yang tinggi. Jadi fokusnya ke situ, yang nilainya rendah disisihkan ya, ditandain. Nah, kemudian yang keempat adalah jangan sampai ada jawaban yang kosong. Ya, kenapa? Karena eh, tidak ada nilai minus, teman-teman, ya. Jadi semuanya ada nilainya. Jadi ketika nanti kehabisan waktu, teman-teman harus tetap jawab soalnya. Ya, karena kalau benar teman-teman plus 5, tidak benar pun masih ada poin 4. Setelah poin 4 masih ada poin 3, kemudian 2, kemudian 1. Jadi semua akan ada poinnya. Kalau teman-teman tidak jawab pasti nol ya. Kemudian soal-soal TKP itu ketika teman-teman dalam kasus sudah mepet ya, waktunya sudah mau habis, teman-teman tidak perlu baca soal juga bisa. Teman-teman langsung baca opsinya kemudian pilih yang paling baik. Itu kalau teman-teman memang sudah kehabisan waktu. Jadi teman-teman mau nggak mau harus dijawab ya, karena semuanya ada nilainya dan itu sangat membantu teman-teman untuk menilai melewati ambang batas dan mengumpulkan nilai sebanyak-banyaknya. Jadi yang ini penting banget ya teman-teman, jangan sampai ada jawaban yang kosong. Kemudian yang terakhir adalah pelajari dan perbanyak latihan soal. Karena TKP itu pemahaman teman-teman ya, bukan menghafal. Jadi teman-teman harus banyak latihan soal biar tahu bagaimana model-model dan tipe soalnya. Ya seperti itu ya. Dengan banyak latihan soal, saya yakin teman-teman bisa lebih mudah untuk menjawab dan manajemen waktu pengerjaan soalnya nanti. Oke, seperti itu beberapa tips singkat dalam mengerjakan soal TKP. Sekarang kita masuk ke latihan-latihan soalnya. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama terkait pelayanan publik. Wahab, seorang petugas maskapai penerbangan di pintu keberangkatan, melihat bapak tua bersama anak muda yang nampak bingung dan hendak bertanya kepadanya. Namun saat itu sudah waktunya Wahab memeriksa dokumen penumpang yang akan masuk ke pesawat. Apa yang sebaiknya Wahab lakukan? Nah, ini sesuai yang di materi teman-teman ya. Jadi untuk pelayanan publik ini dihadapkan kepada dua situasi. Ya, di sini dia dihadapkan situasi untuk memeriksa dokumen dan juga melihat bapak tua dan anak muda yang sedang kebingungan. Nah, apa yang dilakukan ketika dihadapkan terhadap suatu situasi yang secara bersamaan, yaitu cari win-win solution, teman-teman. Jadi yang bisa mendukung keduanya sebagai memberikan solusi dari kedua permasalahan tersebut sebagai kita pelayan publik ya. Yang pertama, meminta anak muda tersebut untuk bertanya kepada petugas informasi. Nah, kalau ini memang memberikan perlakuan untuk ke bapak juga, tapi ini hanya memerintah ya, tidak membantu langsung ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian meminta teman untuk mengulangi informasi dengan keras agar mereka dengar. Ini juga bukan situasi yang solutif ya, karena hanya memerintahkan teman yang lain. Kemudian C, menanyakan kebutuhan mereka sambil memeriksa dokumen penumpang. Nah, ini salah satu alternatif solusi ya, win-win solution, yaitu dengan membantu kebutuhan mereka. Mereka itu adalah
bapak tua bersama anak muda, kemudian sambil memeriksa dokumen penumpang ya. Jadi ini salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan solusi untuk keduanya. Jadi ini benar ya, kita simpan dulu. Menawarkan bantuan untuk mengatasi masalah mereka. Benar, ini juga benar. Tapi di sini tidak disebutkan tidak diperjelas apakah dia meninggalkan tugasnya apa tidak ya, meninggalkan tugasnya untuk memeriksa dokumen. Sepertinya iya ya, karena D itu hanya menjelaskan yang bantuan untuk mengatasi masalah bapak tua dan anak muda itu ya. Ini tidak dijelaskan untuk memeriksa dokumen, jadi ini kurang tepat. Kemudian yang E, membantu memenuhi kebutuhannya sampai mereka nyaman. Ini juga termasuk yang membantu, tapi tidak seperti itu juga ya. Sampai mereka nyaman, yang penting kebutuhannya bisa terpenuhi, tapi ini juga kurang jelas karena memeriksa dokumennya tidak disebutkan. Oke ya, seperti itu untuk cara jawabnya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, yang C ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Berikutnya, Narti bertugas memberi stempel pada setumpuk dokumen. Saat menyerahkan dokumen kepada pimpinan, ternyata ada satu halaman yang belum distempel sedangkan dokumen harus segera dikirim. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini untuk pelayanan publik dituntut ya untuk memberikan atau melakukan suatu tindakan yang efektif dan efisien dalam memecahkan masalah ya. Ini ada di materi. Kita coba lihat yang pilihan A, menyisipkan dokumen yang belum distempel di tengah tumpukan. Ini jelas salah ya, karena ini justru tidak memecahkan masalah karena akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian memperbaiki sambil memeriksa kelengkapan dokumen. Nah, ini bisa ya, kita simpan dulu. Kemudian mengambil stempel dan segera melengkapi yang kurang. Nah, ini juga benar ya, teman-teman. Yang C kita simpan dulu. Kemudian yang D, merasa khawatir karena hal ini bisa menimbulkan masalah. Ini bukan solusi karena tidak memecahkan masalah dengan hanya khawatir saja. Kemudian yang E, menyampaikan kekhawatiran pada pimpinan dengan sopan. Ini juga kurang tepat ya untuk menyampaikannya, karena dan ini bukan tindakan yang harus segera diambil ketika mendapatkan permasalahan tersebut. Nah, sekarang kita lihat yang C dan B. Nah, menurut saya pilihan yang paling tepat adalah yang C, yaitu mengambil stempel dan segera melengkapi yang kurang. Nah, ini kan menunjukkan sikap tanggung jawab dan inisiatif yang baik ya, terutama di sini dokumen harus segera dikirim ya. Kalau yang B sebenarnya juga bagus ya, tapi lebih cepat dan efisien kalau Narti langsung mengambil stempel untuk melengkapi ya. Karena yang ini, yang B, dia hanya memeriksa kelengkapan, memperbaiki sambil memeriksa. Kalau yang C, dia ada langkah konkret, yaitu mengambil stempel dan segera melengkapi yang kurang. Ini jawaban yang benar ya, yang C. Tapi saya rasa kalau jawab B juga ini poinnya pasti bagus juga. Ya, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Atasan Dila secara mendadak memintanya untuk lembur. Dila sudah berjanji kepada anaknya untuk pulang cepat. Saat lembur akan dimulai, atasan tiba-tiba harus rapat dan meminta Dila menunggunya untuk membahas pekerjaan yang harus diselesaikan. Apa yang sebaiknya dilakukan Dila? Nah, di soal ini ada bentrok ya antara kepentingan pribadi dan juga profesionalisme dalam pekerjaan. Nah, sebagai ASN memang kita dituntut untuk selalu mementingkan kepentingan publik ya daripada kepentingan pribadi. Jadi teman-teman cari jawaban yang kita mementingkan kepentingan publik ya dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Dan memang seperti itu tugas untuk ASN. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya. A, meminta atasan menjelaskan secara singkat tentang tugas tersebut lalu segera mengerjakannya. Ini bisa ya, ini masih termasuk mementingkan pekerjaan, kemudian bisa mungkin menyelesaikannya, lalu menunaikan janji dengan anaknya. Kita simpan dulu ya. Untuk yang B, ia menjelaskan dengan sopan bahwa ia tidak bisa menunggu terlalu lama karena sudah berjanji kepada anaknya. Nah, ini kurang tepat ya, karena ini terkesan lebih memilih untuk melaksanakan kepentingan pribadinya. Oke, kemudian yang C, ia menjelaskan bahwa boleh saja menunggu lama karena harus segera pulang. Ini karena harus segera pulang juga tidak atau kurang bagus ya, kurang pas, salah ya. Kemudian yang D, ia mencari-cari alasan lebih kuat untuk bisa pulang tanpa menunggu atasan lebih lama. Ini juga salah.
ya, karena ini dia lebih memilih untuk pulang. Kemudian yang E, dia menawarkan untuk mengerjakan tugas yang diminta terlebih dahulu sambil menunggu atasan. Nah, jadi ini ada upaya ya untuk mengerjakan tugas yang diminta terlebih dahulu. Jadi dia bisa mengerjakan tugas tersebut sambil menunggu atasan agar dia tidak terlalu lama bisa pulangnya. Tapi di satu poin kita bisa lihat dia di sini berusaha untuk tetap mengerjakan apa yang diminta atasannya. Kemudian dia bisa menunaikan dengan anaknya. Jadi di sini ada win-win solution juga di yang E ini, pilihan yang E. Jadi ini bisa ya. Sekarang pilihannya sisa dua antara A dan E. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Menurut saya yang E ya, lebih tepat karena ini dia tadi bisa menunaikan tugasnya secara profesional dan lebih mementingkan kepentingan publik ya, kepentingan organisasi karena dia di sini kerja dari di atas kepentingan pribadinya. Tapi dengan setelah ada janjinya itu dengan anaknya, dia tetap berusaha untuk menunaikannya karena di sini terbukti dia meminta terlebih dahulu tugasnya biar bisa dikerjakan lebih cepat dan sambil menunggu atasannya selesai ya. Kalau yang A, ia meminta atasan menjelaskan secara singkat tentang tugas tersebut lalu segera mengerjakannya. Nah, ini juga bagus ya, tapi agak-agak kurang efektif lah dibandingkan dengan langsung menawarkan mengerjakan tugas terlebih dahulu ya, tanpa harus menunggu rapat selesai ya. Jadi menurut saya yang lebih tepat adalah yang E. Jawabannya adalah E. Jadi seperti itu ya, cari jawaban yang apa namanya yang lebih lengkap lah dibandingkan dengan yang lain. Di sini kan kalau kita lihat lagi yang A itu lalu segera mengerjakannya ya. Kalau yang E dia bisa mengerjakan terlebih dahulu kemudian sambil menunggu atasan. Nah, ini ada ya, sambil menunggu atasan karena memang atasannya meminta untuk ditunggu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tacar mendapat pesan melalui telepon genggam berisi cacian terhadap instansi tempat Tacar bekerja karena dianggap terlalu komersial dan memiliki pelayanan yang buruk. Padahal Tacar sedang mengerjakan tugasnya di bagian keuangan dan harus segera melaporkan tugas itu. Apa yang sebaiknya dilakukan Tacar? Ini ada kaitannya juga ya. Jadi ketika mendapatkan sebuah permasalahan, ya ASN itu dituntut untuk tetap profesionalis, menjunjung tinggi profesionalisme dan juga tetap tenang dalam menghadapi masalah. Ya, kita lihat yang jawaban yang A, membalas pesan tersebut dengan keras, tidak sopan dan mengganggu konsentrasi. Ini jelas salah ya. Karena ini terkesan represif, jelas salah. Yang B, menghapus pesan tersebut karena membuat kesal dan segera fokus pada tugas utama. Ini juga bukan solusi tindakan yang solutif ya, karena ini hanya menghapus pesan dan tidak ada upaya perbaikan di sana. Kemudian yang C, menyampaikan keluhan kepada bagian terkait dengan tidak menunjukkan pesan kasar tersebut. Ini bisa ya, jadi menyampaikan keluhan ke bagian terkait, ini bisa. Kemudian yang D, membalas pesan tersebut untuk berterima kasih karena sudah menghubunginya. Yang ini juga responnya bagus ya, tenang karena ada ucapan terima kasih. Tapi kita coba lihat pilihan yang lain, membalas pesan dengan sopan dan mengajak pengirim untuk berdiskusi langsung dengan bagian pengaduan. Nah, kalau yang ini, yang E, saya rasa lebih tepat ya, karena dia di sini menunjukkan bahwa dia dengan sopan kemudian mengajak pengirim untuk berdiskusi langsung. Nah, ini ada solusi yang diberikan. Jadi selain mengetahui masalah, dia ada upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan melakukan diskusi kepada bagian yang memang relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Karena kenapa yang E? Karena di sini terlihat bahwa Tacar ada upaya proaktif ya untuk mencari solusinya berbarengan dengan pengirim dan juga bagian pengaduan. Oke ya. Kalau yang C kenapa? Karena yang C menyampaikan keluhan kepada bagian terkait. Nah, ini tidak ada komunikasi kepada pengirim. Jadi dia hanya meneruskan keluhannya saja, menyampaikan keluhannya saja tanpa ada komunikasi dari pihak pengirim. Jadi C salah.
Kemudian yang D membalas pesan tersebut untuk berterima kasih. Nah, ini malah tidak ada komunikasi dengan bagian pengaduan ya. Dia hanya berterima kasih kepada pengirim atas keluhannya itu tanpa diperjelas bahwa dia itu menyampaikan keluhan tersebut ke bagian pengaduan untuk ditindaklanjuti. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Sebagai ketua acara kemahasiswaan, seorang dosen memberikan teguran keras kepada Hamid karena hiburan di acara tersebut dianggap kurang sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Teguran tersebut diberikan di depan umum sehingga banyak orang yang melihat apa yang diperlukan Hamid. Nah, ini ada yang salah ya, melanggar adab dan etika kalau dalam menegur ya. Karena teguran itu tidak bisa dilakukan di depan umum, tapi harus empat mata ya. Kita coba lihat apa yang perlu dilakukan oleh Hamid. Yang A, meyakinkan dosen bahwa ia dapat mempertanggungjawabkan dan memperbaiki acara tersebut. Di sini ada upaya untuk berusaha memperbaiki acara. Kita simpan dulu ya untuk yang opsi A ini. Kemudian yang B, meminta maaf dan menjanjikan akan mencatat masukan tersebut sebagai evaluasi. Ini juga mirip ya dengan pilihan yang A. Jadi ada dicatat dan untuk dijadikan evaluasi. Kemudian yang C, meminta agar bisa membicarakan hal tersebut di tempat lain yang lebih tenang. Nah, ini juga sebenarnya tidak salah, tapi menghindari diskusi itu takutnya benar, tapi takutnya dianggap untuk menghindari tanggung jawab ya. Jadi ini juga bisa kita simpan dulu ya, ini bisa. Yang B, yang C, yang A juga. Yang D, menerima teguran dengan lapang dada dan memperbaiki acara sesuai masukan. Nah, ini menerima tanpa tindakan evaluasi, langsung saja menerima dan menyetujui juga. Ini agak kurang tepat dibandingkan pilihan A, B, C ya. Ini salah, kita langsung salah, sisihkan. Yang E, menyampaikan kepada dosen bahwa ia merasa diperlukan di depan banyak orang. Ini justru menambah masalah ya. Hanya menunjukkan emosi saja, ini tidak menyelesaikan masalah. Sekarang tersisa 3 opsi. Kita lihat yang paling tepat. Yang A, meyakinkan dosen bahwa ia dapat mempertanggungjawabkan dan memperbaiki acara tersebut. Yang B, meminta maaf dan menjanjikan. Nah, di sini ada perbedaan yang A dan B ya. Kalau yang A, dia langsung berusaha untuk memperbaiki acara tersebut. Kalau yang B juga menjanjikan dan mencatat masukan untuk evaluasi. Di sini ada upaya untuk evaluasi, tapi yang B ini didahului dengan minta maaf ya. Kalau yang A, dia tidak ada minta maaf. Jadi dia seakan-akan langsung untuk meyakinkan dosen gitu. Nah, sebenarnya adalah yang paling bagus adalah menerima dulu kemudian minta maaf ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini pilihan yang B lebih tepat dibandingkan yang A ya. Jadi yang A kita sisihkan. Kemudian yang C, meminta agar pembicara Isa membicarakan hal tersebut di tempat lain yang lebih tenang. Bisa juga, tapi menurut saya lebih tepat yang B ya, karena yang B ini dijelaskan bahwa di sini dia meminta maaf dan menjanjikan akan mencatat masukan. Kalau yang C ini tidak langsung masalahnya selesai di situ, tapi mengundur atau menunda dulu untuk dibicarakan di tempat yang lain ya. Jadi yang C masih kurang ya dibandingkan yang B. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, sekian untuk soal-soal pelayanan publik. Teman-teman bisa melanjutkan dengan latihan soalnya. Sekarang kita masuk ke soal tentang jejaring kerja. Soal pertama untuk jejaring kerja. Pada saat pemilihan, Pak Aci terpilih menjadi ketua RT. Pak Aci ingin menolak karena dia sangat sibuk dengan pekerjaan di kantornya, tetapi warga tetap menghendaki Pak Aci menjadi ketua RT. Menghadapi situasi tersebut, Pak Aci sebaiknya. Nah, ini artinya telah terjadi pemilihan ya, dan Pak Aci sudah terpilih di pemilihan itu. Maka sebaiknya adalah, nah ini jangan sampai menolak ya teman-teman, karena itu pasti sama dengan lari dari tanggung jawab, atau tanggung jawabnya berkurang lah, atau kurang baik terhadap jiwa-jiwa pemimpin. Kita coba lihat Pak Aci sebaiknya, pertanyaannya. Kemudian kita lihat yang A, berpikir bahwa para tetangga telah memaksakan kehendak kepada Pak Aci untuk menjadi ketua RT. Ini konotasinya negatif ya, ini salah.
karena ini kurang baik untuk pemimpin. Kemudian yang B, menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Nah, ini juga ada kata tidak bersahabat, jadi ini sudah salah ya, kepada para tetangga yang telah memilih menjadi ketua RT. Yang C, memberikan alasan kesibukan dalam pekerjaan untuk membatalkan putusan. Nah, ini juga salah ya, karena kenapa harus sampai dibatalkan putusan ya. Sementara ketika kita di ASN, kita harus berani mengambil tanggung jawab yang dipercayakan ya, jadi jangan sampai menolak. Kemudian yang D, meyakinkan diri untuk menjalankan yang sebaik-baiknya hasil putusan pemilihan ketua RT yang telah disepakati warga. Nah, ini bagus ya, kita simpan dulu. Yang E, menerima prosedur demokrasi yang ada dan aktif meyakinkan warga bahwa mereka bisa mencapai tujuan bersama. Oke, ini juga bisa ya, D sama E, tapi kita coba lihat yang paling bagus yang mana. Yang D, meyakinkan diri untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya hasil putusan pemilihan ketua RT yang telah disepakati warga. Oke. Hanya saja di sini ini hanya dalam diri Pak Aci saja ya. Kalau yang E, menerima proses demokrasi yang ada dan aktif meyakinkan. Nah, ini salah satu kelebihan dari yang D ya. Warga bahwa mereka bisa mencapai tujuan bersama. Jadi selain dirinya, dia juga berusaha untuk memberikan keyakinan kepada warga. Jadi E lebih tepat ya, karena E lebih ke selain dirinya juga ke terhadap para warga, bukan hanya dirinya sendiri. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Ali adalah penjual daging ayam kampung untuk beberapa restoran. Buruh kesulitan memenuhi pesanan karena jumlah karyawan yang sedikit. Apa yang sebaiknya dilakukan Ali? Kita lihat ya. Oke, yang A, turun langsung ke tempat usahanya untuk membantu pekerjaan yang tidak lagi sanggup dikerjakan oleh para pekerjanya. Ini kurang tepat ya, karena dia yang sebenarnya turun langsung itu bukan hal yang paling pertama yang harus dilakukan. Kemudian yang B, aktif membangun hubungan dengan bisnis lain yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Oke, ini bisa kita simpan dulu. Yang C, menerima bila ada tawaran kerjasama yang dapat. Nah, ini menerima bila ada tawaran. Ini ada bila ada, artinya ini pasif ya. Dia terkesan pasif, terkesan menunggu tawaran ya. Jadi yang C ini salah. Kemudian yang D, mencari peluang-peluang kerjasama yang dapat membantu meringankan permasalahan usahanya ke pihak-pihak yang telah dikenal. Ini bisa, tapi sayangnya dia dibatasi di sini pihak-pihak yang telah dikenal. Tapi oke, kita simpan dulu. Yang E, aktif membangun hubungan dengan siapa saja sekaligus memperkuat hubungan yang telah ada untuk menemukan berbagai peluang kerjasama. Nah, ini kalau kita bisa lihat yang E ya, yang E dia lebih menyeluruh. Jadi dia membangun hubungan dengan siapa saja ya. Kemudian dia sekaligus memperkuat hubungan yang telah ada. Nah, ini konstruktif ya, dan apa namanya, konstruktif dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh Ali. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ya, kalau yang B, dia hanya membangun hubungan dengan bisnis lain saja. Nah, kalau yang E, dia lebih ke hubungan dengan siapa saja. Kemudian yang hubungan yang sudah ada pun dia tingkatkan, memperkuat ya. Jadi yang E lebih lengkap dibandingkan yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Mirna baru saja mutasi naik jabatan setelah lama menduduki posisi supervisor. Saat ini ada beberapa supervisor baru di tempat kerjanya. Salah satu dari supervisor baru tersebut adalah teman lama yang dikenal sering membuat masalah dalam pekerjaan. Apa yang Mirna lakukan? Oke, kita lihat ya pilihan jawabannya. A, memberikan arahan pada supervisor baru karena merupakan kewajibannya. Oke, ini kita simpan dulu. Ini bisa ya, memberikan arahan. Kemudian B, membagi pengalaman jika supervisor baru mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Ini kurang ya, karena ini ada terkesan menunggu juga, pasif dan melihat keadaan, mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Kurang tepat ya. Kemudian yang C, menghindari memberikan arahan. Nah, ini sudah salah karena dia tidak mau memberikan arahan. Kemudian yang D, memberikan contoh bagaimana mengarahkan supervisor baru agar perusahaan. Ini bisa ya. Jadi yang D ini bisa. Kita simpan dulu. Yang E, membantu supervisor baru secara sukarela agar dapat bertugas dengan baik. Oke, ini juga bisa. Jadi ada 3 pilihannya, yang A, D, dan E. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah D ya, karena ini paling efektif ya, dan dia dampaknya langsung kerasa karena memberikan
contoh yang konkret ya, contoh yang konkret langsung kepada supervisor baru. Ini menunjukkan kemampuan kepemimpinan ya dan inisiatif untuk membangun lingkungan kerja yang positif ya. Jadi dia lebih tepat. Kenapa yang A? Yang A itu kurang sih memberikan arahan pada ini, hanya arahan saja, tidak memberikan contoh ya. Jadi jawabannya tidak sekuat dan tidak efektif lah daripada yang D. Kalau yang E dampaknya juga ya. Ini dampaknya kurang. Walaupun sebenarnya tingkat kepeduliannya bagus, tapi dengan membantu itu masih lebih kurang lah contoh konkretnya dibandingkan dengan yang D ya. Karena yang D kan langsung memberikan contoh ya, agar perusahaan lebih maju. Oke, itu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Bahar yang sudah berpengalaman bekerja selama 4 tahun di bagian keuangan, baru saja diterima kerja di perusahaan properti. Meskipun perusahaannya cukup bagus, Bahar melihat banyak kelemahan di dalam sistem keuangannya. Dengan pengalaman kerjanya, tindakan Bahar adalah, oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, berbagi pengalaman agar berguna bagi perbaikan manajemen keuangan. Oke, ini bisa kita simpan dulu. Yang B, mau berbagi keuangan jika memang permasalahannya cukup penting. Nah, ini jika memang nih, ini kurang proaktif ya. Salah ya. Kemudian yang C, menyampaikan pengalaman lamanya mengenai permasalahan keuangan jika diminta oleh ini juga ada jika. Ini juga kurang proaktif ya. Pasif, dia menunggu melihat permasalahan. Harusnya kan proaktif ya. Yang D, secara aktif. Nah, ini secara aktif menawarkan diri berbagi pengalaman untuk perbaikan sistem keuangan lebih solid. Nah, ini sepertinya jawabannya ini ya. D, kita lihat yang E, tidak peduli. Ini sudah salah karena ada kata tidak peduli. Oke, sepertinya D ya yang lebih tepat, berbagi pengalaman untuk perbaikan sistem keuangan lebih solid. Kalau yang A, berbagi pengalaman agar berguna bagi perbaikan manajemen keuangan. Bisa juga, tapi ini kurang kurang apa ya? Kurang konkret lah dibandingkan yang D, dan kurang dalam solusinya, masih kurang daripada yang D. Karena di sini kan secara aktif ya, jelas ya disebutkan secara aktif menawarkan diri untuk berbagi pengalaman. Ada kata aktifnya di situ yang menunjukkan bahwa dia itu proaktif dalam melihat suatu masalah dan kemudian dia berusaha untuk memecahkan dan mencari solusinya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Saka memiliki keahlian menata dan mendekorasi ruangan untuk kegiatan pesta. Teman-teman yang menjadi panitia pensi di sekolah kesulitan mendekorasi ruangan. Mereka ingin menyewa ahli dekor, tapi biayanya tidak cukup. Saka sendiri tidak tergabung dalam kepanitiaan. Apa yang sebaiknya dilakukan Saka? Nah, ini walaupun tidak terlibat dalam organisasi, ketika itu ada kemampuan kita di situ. Nah, sebagai apa namanya, ASN ya, memang harus kita harus membantu ya. Jadi cari jawaban yang kita membantu pekerjaan tersebut. Kita lihat yang A, meminjamkan buku tentang teknik dekorasi agar dipelajari sendiri oleh panitia. Ini kurang efektif ya. Kurang efektif. Memang dia membantu tapi hanya memberikan buku, kurang tepat ya. Membantu panitia mendekorasi ruangan sampai ruangan siap digunakan. Nah, ini benar ya. Kita coba simpan dulu, lihat pilihan opsi yang lain. Membantu mendekorasi ruangan karena guru pasti akan bangga dengan dirinya. Nah, ini ada motif tertentu ya. Karena pasti ini ada motif bangga dengan dirinya, ini ada motif tertentu. Ini positif sebenarnya tapi kurang tulus ya. Kemudian yang D, membantu panitia untuk mendekorasi ruangan karena diperintahkan oleh guru. Nah, ini juga bagus ya, tapi kalau karena diperintah ini menunjukkan dia kurang dari inisiatif pribadi karena dia menunggu diperintahkan. Ini kurang aktif juga, ini salah ya. Kemudian yang ini mengajak teman-teman lain yang untuk membantu mendekorasi ruangan. Nah, ini bisa juga. Tapi apa yang sebaiknya langsung pada saat itu juga dilakukan oleh Saka? Menurut saya jawabannya adalah yang B, langsung membantu panitia ya. Membantu panitia sampai ruangan siap digunakan. Yang E juga bisa ya. Tapi ini mengajak teman-teman itu mungkin proses berikutnya lah, bukan langsung, tapi membantu panitia mendekorasi, apalagi tenaga Saka sendiri ya sebagai ahli dekor
sangat dibutuhkan. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke, cukup sekian untuk latihan soal jejaring kerja ya yang dibahas di video ini. Nanti teman-teman bisa langsung ke latihan soalnya. Kemudian lanjut ke tentang sosial budaya. Soal pertama untuk TKP sosial budaya. Aco ditolak oleh Bolang dan Leli ketika ditunjuk sebagai ketua kelompok penelitian karena ia berasal dari daerah. Ya, Budi tidak ingin mengecewakan Bolang dan Leli, tetapi juga ingin menghargai kemampuan Aco walaupun merupakan orang daerah. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Budi? Oke, untuk sosial budaya ini jelas ya, kita tidak boleh kita harus menghargai setiap perbedaan dan menghormati menghilangkan harus menjunjung tinggi kesetaraan ya dan dalam berkolaborasi di lingkungan yang majemuk ya di lingkungan majemuk itu harus menghargai setiap perbedaan latar belakang agama, ras, suku dan budaya ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Jadi pilih opsi jawaban yang mendukung itu. Ya, kita lihat yang A. Menerima Aco jika yang lain setuju atas penunjukan Aco sebagai ketua kelompok penelitian. Ini salah ya, karena dia hanya ingin menunjuk apabila yang lain setuju. Ini kurang kurang aksi yang dilakukan oleh Budi ini kurang untuk menghargai perbedaan itu. Karena dia harusnya proaktif ya agar orang-orang itu bisa menghargai dan menghormati sebuah perbedaan, terutama perbedaan budaya. Kemudian yang B, mengusulkan agar Aco diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelompok penelitian. Ini bagus ya, mengusulkan Aco ya, karena untuk menjadi ketua kelompok. Tapi walaupun kesannya dia masih sendiri lah, masih dari dirinya sendiri, dari diri Budi sendiri. Kita lihat pilihan jawaban yang lain. Yang C, menyetujui pandangan Bolang tentang Aco sebagai orang daerah. Ini jelas salah, karena ini juga sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilakukan ya. Ini kan hanya menyetujui juga. Salah ya. Yang D, meminta Bolang mengenali kemampuan Aco sebelumnya. Ini juga salah. Kenapa harus perlu meminta mengenali kemampuan? Ya, kita lanjut yang E, mengajak semua teman-teman kelompok untuk menghargai Aco sebagai orang daerah. Nah, ini ada menghargai, kemudian mengajak teman-teman yang lain. Nah, ini jawabannya ya, yang E. B itu agak kurang karena yang tadi disampaikan bahwa ini tuh mengusulkan itu hanya dari diri sendiri Budi saja, dari diri Budi saja ya. Kalau yang E, dia berusaha untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang bahwa walaupun dari daerah kita tetap harus saling menghargai ya. Di sini teman-teman dia sampai mengajak dan di sini kita kelihatan ya ada sikap yang ditunjukkan oleh Budi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bona adalah anak disabilitas di sebuah perguruan tinggi. Dosen menunjuknya sebagai ketua kelompok dengan proyek mata kuliah. Rudi adalah anggota kelompok Bona. Teman-teman tidak nyaman dan meragukan kemampuan Bona dan ingin menggantinya. Jika saya menjadi Rudi, yang saya lakukan adalah, nah ini juga ada perilaku diskriminatif ya kepada anak-anak disabilitas. Kita lihat pilihan jawabannya. A, bersedia untuk bekerja sama dalam tugas kelompok serta mempelajari cara Bona bekerja dan memimpin kelompok. Ya, ini bisa ya, tapi sebenarnya dia ini hanya bersedia untuk bekerja sama. Kurangnya adalah kurang mempersuasi atau memberikan pemahaman kepada teman-temannya agar kekhawatiran teman-temannya terhadap anak disabilitas itu berkurang. Di sini tidak ada ya di A ini, tapi coba kita lihat opsi yang lain. Meyakinkan kepada teman-teman bahwa Bona bisa menjadi ketua tim dan mengajak untuk mengikuti ini ya. Ini A ya, karena dia ada berusaha untuk meyakinkan teman-teman yang lain ya. Nah, yang A dia kurang ada meyakinkan ke teman-teman yang lain. Kurangnya itu kurang mengatasi kekhawatiran teman-temannya. Nah, kalau yang B dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Kemudian yang C, kita lihat ya, setuju dengan anggota kelompok bahwa sebaiknya mengganti Bona. Ini salah ya, karena dia berusaha untuk mengganti Bona. Yang D, meminta keputusan dosen untuk menjadikan Bona sebagai ketua kelompok karena sebuah bisa menjadi ketua. Ini meminta keputusan, sebenarnya dosennya di sini sudah bilang ya.
di sini padahal dosennya sudah menunjuk jadi ketua kelompok. Jadi yang D ini salah. Dan yang E menyampaikan kepada Bona bahwa dia didukung menjadi ketua kelompok. Ini juga salah ya. Karena posisinya belum didukung karena bahkan mau diganti. Jadi yang E salah. Jadi yang paling tepat adalah yang B ya. Jadi teman-teman ketika ada kekhawatiran ya, jadi yang sikap yang paling tepat itu adalah berusaha menghilangkan kekhawatiran. Nah, itu tingkat yang paling tinggi itu. Kalau dalam menyelesaikan ada kekhawatiran seperti itu. Jadi sebelum kayak beraksi atau melakukan suatu tindakan, harus ada upaya juga untuk meyakinkan. Sama soal yang sebelumnya tadi. Soal sebelumnya tadi juga kayak mengajak teman-teman ya, mengajak teman-teman untuk apa tadi? Ngajak teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk menghargai ya sebagai orang daerah. Jadi ada upaya di situ untuk mengajak, memperbaiki lah. Oke. Jawabannya ini adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk mengurangi biaya operasional yang tinggi, Eril mencari tenaga kerja setempat untuk menjaga stand pameran produk perusahaan. Namun, Eril tidak memiliki banyak teman di daerah tersebut sehingga kesulitan mencari tenaga kerja yang tepat. Hal yang harus dilakukan Eril, oke, kita lihat pilihan A, mencari masyarakat setempat hanya pada keadaan terpaksa. Nah, ini salah ya, karena ada keadaan terpaksa itu menunjukkan bahwa dia itu kurang proaktif. Ini salah. Kemudian yang B, membuat pengumuman untuk mendapatkan orang yang cocok bekerja dengan segera. Nah, ini bisa ya, dengan segera membuat pengumuman. Membuat pengumuman lewat sosial media dan menerima siapapun bersedia membantu. Ini sepertinya kurang tepat ya, karena kayak ada menerima siapapun ini terlalu umum ya, bersedia membantu. Ini kurang tepat dibandingkan yang B. Kemudian yang D, meminta bantuan teman untuk mencarikan dan memberikan peluang bagi semua yang mau membantu. Ini D ya, ini bisa ya. Di sini memberi peluang ya. Nah, ini lebih positif maknanya memberi peluang dibandingkan dengan menerima siapapun. Jadi memberi peluang artinya kan masih ada kemungkinan bahwa orang itu tidak diterima. Ya, tapi di sini memberi peluang bahasanya bagus ya. Dari siapa yang pantas dia yang bisa berhak mendapatkannya. Kemudian yang ini mengusulkan penambahan anggaran karena sulit. Ini tidak efisien ya, tidak efisien karena solusinya seharusnya lebih berfokus kepada sumber daya bukan kepada penambahan anggaran. Jadi ini salah. Jadi yang mana yang paling tepat antara B atau D kah? Nah, kalau yang B membuat pengumuman ini salah satu memang solusi, tapi ini lebih lambat ya, karena harus bikin pengumuman dulu dan membutuhkan waktu yang lebih banyak ya, daripada yang D kan dia meminta bantuan teman-teman, apalagi dia orang baru atau tidak memiliki banyak teman di daerah tersebut. Jadi dia meminta bantuan teman yang ada di daerah itu untuk membantunya mencarikan tenaga kerja. Jadi yang lebih tepat ya, yang dilakukan oleh Eril adalah yang D ya, meminta bantuan. Lanjut ke soal berikutnya. Nasir berada dalam satu kelas dengan Badu yang berasal dari Amerika. Ia merasa terganggu karena Badu sering memakai kaos dan celana pendek di kelas. Namun Nasir sadar bahwa ia adalah pendamping mahasiswa asing yang bertugas mengenalkan Badu kepada teman-temannya. Apa yang seharusnya dilakukan Nasir? Oke, ini ada proses penyatuan budaya ya. Kita lihat opsinya. Yang A, duduk berdekatan dengan Badu ketika terpaksa. Ini salah ya. Kata-kata terpaksa ini menunjukkan kalau dia itu hanya menunggu ya, terkesan menunggu, tidak proaktif. Kemudian yang B, menjauhi Badu dan tidak mau, ini juga salah karena membiarkan temannya seperti itu terus. Kemudian yang C, bertemu dengan Badu dan pelan mengajarnya tentang budaya setempat. Nah, ini tepat ya, kita simpan. Yang D, bertegur sapa sewajarnya. Ini juga salah karena ada kata-kata sewajarnya, ini kurang bagus ya. Kemudian yang E menjelaskan pada Badu bahwa cara berpakaian tidak sesuai dengan norma setempat. Nah, ini juga benar ya. Tapi yang mana yang paling tepat, apakah C atau yang E? Nah, kalau kita lihat adalah yang C ya, karena ini solusinya yang penuh dengan empati ya dan efektif ya. Kalau dibandingkan yang E,
dia hanya menjelaskan saja. Tapi kalau yang C itu ada pendekatan yang dilakukan, bertemu dengan Badu dan perlahan mengajarinya. Jadi ada prosesnya. Jadi dia lebih apa namanya ya? Lebih empati lah tadi, lebih empati kepada Badu. Kalau yang E dia hanya sekedar mengingatkan ya, hanya sekedar menjelaskan ya. Kalau yang C dia lebih ada rasa empatinya lah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Fahrul berasal dari suku tertinggal yang saat ini kuliah di kota besar. Ia ikut himpunan mahasiswa yang anggotanya beragam latar belakang. Ia sering salah memahami instruksi karena sehingga kinerjanya rendah. Apa yang seharusnya dilakukan Fadli sebagai ketua? Oke, kita lihat yang A, mendiskusikan dengan anggota lain mengenai cara membantu Fahrul agar cepat memahami instruksi. Ini tepat ya. Jadi dia melakukan upaya ini berdiskusi dengan anggota lain untuk ada tujuannya nih agar cepat memahami instruksi sesuai dengan masalahnya si Fahrul ini karena dia susah memahami ya, sering salah memahami instruksi. Nah, yang A tepat ya, agar cepat memahami instruksi. Yang B, mengumpulkan informasi mengenai budaya Fahrul agar tidak lagi terjadi kesalahan memahami instruksi. Ya, ini juga bagus sih, tapi memakan waktu ya, memakan waktu yang lebih lama karena harus mengumpulkan budaya dulu tanpa segera menyelesaikan masalah. Kalau yang A kan bisa lebih cepat dalam penyelesaian masalahnya. Jadi ini yang B kita langsung coret saja karena kurang ya dibandingkan yang A. Yang C, menuntut Fahrul. Ini sudah salah karena ada kata menuntut. Oke, ini salah. Yang D, bertanya kepada salah satu teman yang mengenal Fahrul mengenai budaya Fahrul di daerah. Nah, ini juga sebenarnya bisa membantu, tapi ya itu dampaknya kurang langsung ya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ya. Ini juga kurang tepat. Yang E, meminta Fahrul menceritakan budayanya agar menemukan cara tepat untuk menyampaikan instruksi. Yang E ini mungkin relevan ya kalau permasalahannya terkait budaya ya, karena di sini ya diminta untuk menceritakan budayanya. Jadi ini kurang tepat ya. Ini kan masalahnya adalah bagaimana Fahrul ini bisa lebih cepat memahami, dan kita harus mencari solusi yang paling tepat, yaitu adalah mendiskusikan dengan anggota lain agar Fahrul bisa cepat memahami instruksi. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, cukup ya untuk video TKP 1 ini tentang pelayanan publik, jejaring kerja, dan sosial budaya. Selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang telah kami sediakan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.